Halo kaum pemula, kaum receh mencari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan hari ini sebetulnya gue tidak akan membahas market kripto ya. Tetapi yang gue bahas sekarang ini mengenai kehalu-haluan. Nah, kira-kira apa tuh kehalu-haluan? Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior, do you own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi kita cek-cek market terlebih dahulu sambil ngobrol-ngobrol santuy ya. Nah, untuk kondisi market per hari ini, di mana sekarang ini gue buka di exchange Binance. Dan untuk kondisi market, wow, udah hijau royok-royok lagi nih ya, alhamdulillah banget nih gitu. Dimana besok itu akan turun data CPI ataupun Consumer Price Index. Jadi kira-kira setelah FOMC, market akan ke arah mana nih ya? Sekarang kan belum turun tuh untuk mengenai perilisan data inflasi atau kenaikan suku bunga lah gitu. Jadi sekarang ini memang belum, tetapi market udah hijau royo-royo nih ya sekarang. Nah, cuman di sini yang bakalan gua bahas buat teman-teman semua nih ya, ini secara keseluruhan untuk orang-orang yang berinvestasi di industri cryptocurrency. Jadi masih banyak gitu orang-orang yang memang sering lah berkomentar, wah lu halu gitu. Target lu nggak akan kesampaian, lu terlalu tinggi halunya, dasar orang bodoh. Itu banyak banget lah yang berkomentar sehingga dia mengomentari gua itu dengan kata-kata yang kasar. Cuman it's okay lah, gua nggak peduli gitu. Itu pandangan mereka gitu, ingin berkomentar seperti apa. Bahkan ada juga yang berkomentar, dasar lu orang bodoh, market hijau itu harusnya lu buy, jangan lu hold katanya. Wah, itu bikin gua bingung gitu ya di mana-mana. Ketika market hijau ataupun salah satu koin ataupun token yang kita beli ternyata itu naik ya dan memperkirakan kita udah mendapatkan cuan, ngapain kita beli ya? Kalau di hold masih bagus lah daripada kita serok. Dia malah nyuruh gue itu untuk serok gitu. Di mana-mana orang itu ya ketika mendapatkan cuan take profit, jangan di screenshot, jangan dikirim ke beberapa grup untuk pamer porto. Itu nggak baik ya. Cuman ya udah nggak masalah. Nah, jadi di sini ada sebuah berita gitu ya mengenai investor di industri cryptocurrency dan di sini bagaimana menurut kalian, tanggapan kalian semuanya yang menonton video ini? Silakan nantinya tuliskan di kolom komentar ya. Apakah kita ini untuk orang-orang yang berinvestasi di aset kripto masih dalam kategori halusinasi atau tidak? Cuman menurut gua halusinasi yang benar-benar 100% halu adalah untuk orang-orang yang bengong, tidak kerja. Mohon maaf sebelumnya, bukan berarti gue mengata-ngatakan buat orang-orang yang nganggur, enggak ya. Semoga yang nganggur ini besok, lusa, atau minggu ke depan gitu ya. Ataupun seminggu ke depan kalian bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, gaji yang besar ya. Semoga kalian sehat semuanya dan sejahtera dan salam juga buat keluarga kalian di rumah. Jadi ini hanya sedikit mencerminkan aja buat kita semua nih yang berinvestasi di aset-aset kripto yang selalu dikata-katakan dengan kata halusinasi, apakah ini benar atau tidak. Nah, jadi sekarang ini ada sebuah berita ya, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke informasinya. Oke, diangkat oleh newsbitcoin.com. Nah, jadi di sini ada sebuah berita seperti ini, sebetulnya ini bagus nggak bagus gitu ya untuk kita bahas, tetapi kenapa ini harus gua bahas gitu, karena masih banyak sekali yang meninggalkan di kolom komentar gua itu bahwasanya gua katanya halu. Gue itu 100% halu, tapi ya itu terserah mereka lah ya. Di sini laporan jajak pendapat Haris menemukan bahwa 71% investor kripto yakin mereka akan menjadi miliarder. Nah, dengan kata-kata seperti ini hasil survei membuktikan ada sekitar 71% orang-orang yang memang meyakini bahwa mereka itu bakalan menjadi miliarder ketika mereka berinvestasi di aset-aset kripto. Nah, kira-kira menurut kalian bagaimana nih? Sementara ini ada sebuah survei menyatakan seperti ini gitu ya, tanggapan-tanggapan dari beberapa orang yang memang meyakini sekali gitu bahwa mereka itu ataupun kita lah bisa menjadi miliarder ketika berinvestasi di aset-aset kripto. Dan itu 100% gue pun yakin buat kalian semua yang memang berinvestasi di aset-aset kripto itu kalian pun sama gitu. Kalian ingin merubah nasib. Iya atau enggak tuh silahkan tuliskan di kolom komentar. Tetapi secara garis besar gue sangat yakin sekali khususnya kita semua yang berinvestasi di aset-aset kripto secara tidak langsung kita pun ingin merubah nasib ya. Kita jangan munafik gitu, nggak perlu lah kalian yang memang sok-sokan bilang halu-halu, dalam hati kecil kalian itu kalian pun sangat menanamkan harapan yang besar gitu di aset-aset kripto ya. Jadi nggak perlu munafik lah menurut gua gitu, nggak usah ngata-ngatain kepada siapapun bahwasannya kalian itu semua halu ya, nggak perlu seperti itulah. Nggak perlu kita mengata-ngatakan satu sama lain, intinya ya udah ketika kalian nggak suka gitu, ya udah nggak perlu ngomong macam-macam ya. Dan di sini kita lanjutkan dulu.
Sebuah survei baru yang dilakukan oleh Harris Poll telah menemukan bahwa sebagian besar investor cryptocurrency di Amerika merasa mereka memiliki alat yang diperlukan untuk menjadi miliarder di masa depan. Survei tersebut yang menanyakan tentang bagaimana orang Amerika melihat miliarder juga mengungkapkan bahwa sentimen ini lebih tinggi di antara milenium dan Gen Z dengan kelompok lain tertinggal di belakang. Nah, jadi di sini ada sebuah survei, memang ini khususnya untuk survei ini diselenggarakan di negara Amerika Serikat. Cuman menurut gua bukan hanya di Amerika Serikat saja ya, karena kan secara keseluruhan orang-orang ini sekarang udah tahu ya berinvestasi di aset-aset kripto. Ya termasuk kita nih khususnya warga negara Indonesia pun banyak lah yang berinvestasi di aset-aset kripto. Dan di sini bahwasanya sebagian besar investor cryptocurrency di negara Amerika Serikat dia sangat merasa mereka memiliki alat yang diperlukan untuk menjadi miliarder di masa depan. Jadi rata-rata orang-orang itu memang sangat yakin dengan, berinvestasi di aset-aset kripto ini akan merubah nasib, ya khususnya untuk kita semua gitu. Kita pun pasti menaruh harapan, pasti mempunyai keyakinan gitu bahwa kita di beberapa tahun ke depan gitu ya, dan itu semoga terjadi gitu ya. Jadi kita nggak perlulah mengata-ngatakan satu sama lain. Toh buktinya di sini ya, di negara Amerika Serikat pun survei membuktikan 71% orang-orang masih percaya bahwasanya mereka bisa merubah nasibnya dengan catatan berinvestasi di cryptocurrency. Dan bahkan di sini ada sebuah ungkapan ya bahwa sentimen ini lebih tinggi di antara milenium dan Gen Z dengan kelompok lain tertinggal di belakang. Nah, bahkan ada sebuah kata-kata seperti ini ya. Jadi maksudnya itu ya semoga saja nih gue tidak salah mengartikan gitu. Jadi untuk kata-kata orang lain ataupun kelompok lain yang tertinggal di belakang itu orang-orang yang tidak ataupun belum terjun berinvestasi di aset-aset kripto ya. Kurang lebih seperti itu. Dan di sini kripto masih dilihat sebagai investasi miliarder. Wow, ini dikatakan investasi miliarder katanya kripto. Dan itu menurut Harris Poll Survey. Sementara penurunan ekonomi global baru-baru ini dan penurunan harga berikutnya di pasar saham tradisional dan kripto telah membuat beberapa investor kehilangan kepercayaan. Banyak investor cryptocurrency masih optimis. Sebuah survei yang dilakukan oleh Harris Poll pada bulan Juli telah mengungkapkan bahwa investor cryptocurrency sangat berharap tentang masa depan industri. Nah, jadi di sini sementara ya walaupun memang adanya penurunan ekonomi global baru-baru ini, sebetulnya bukan baru-baru ini, terhitung dari awal tahun 2022 ini sudah terjadi gitu ya untuk penurunan bahkan sampai dengan saat ini wah ini aset-aset kripto memang sedang anjlok gitu ya. Karena di tahun 2021 itu memang sedang di puncak-puncaknya dan sekarang sedang turun atau koreksi. Tetapi di sini masih banyak orang yang memang optimis ya dengan cryptocurrency. Bahkan sebuah survei yang dilakukan oleh Bapak Haris pada bulan Juli dia telah mengungkapkan gitu. Jadi sekian banyaknya investor di cryptocurrency dia sangat berharap tentang masa depan industri cryptocurrency. Jadi memang walaupun kondisi market sedang ini orang-orang nggak kabur ya kita sendiri pun sama lah kita semua gitu. Apakah kita semua kabur ketika market merah seperti ini? Cut loss semua yang kita tanam gitu ya, beberapa token, beberapa koin kita cut lossin semua, kita cabut gitu dari kripto, kan nggak seperti itu. Intinya apapun koinnya, apapun tokennya, kita masih menahannya dan masih menaruh harapan sedikit besarnya di beberapa token ataupun koin yang kita hold. Dan di sini Harris pun menghubungi hampir 2.000 orang Amerika untuk menanyakan pandangan mereka tentang miliarder dan bagaimana masyarakat melihat mereka. 71% investor cryptocurrency yang disurvei menyatakan bahwa mereka percaya bahwa mereka memiliki alat yang tersedia untuk menjadi miliarder di masa depan. Presentasi ini tergolong tinggi dibandingkan dengan persentase gabungan seluruh kelompok yang hanya mencapai 44%. Nah, jadi di sini ada sebuah perbandingan ya dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Harris. Jadi dia mengumpulkan atau menghubungi hampir 2.000 orang yang berada di negara Amerika Serikat untuk menanyakan pandangan kepada 2.000 orang tersebut gitu. Ternyata di sini 71% dari investor cryptocurrency yang disurvei oleh Harris Poll ini dia semuanya menyatakan bahwa mereka percaya bahwa memiliki alat yang tersedia untuk menjadi miliarder di masa depan. Nah, jadi 71% loh itu ya jumlahnya dari 2.000 orang itu mendapatkan suara 71% dengan kepercayaan orang-orang yang masih yakin berinvestasi di aset-aset kripto dan mereka bisa merubah nasibnya di masa depan. Dan di sini persentase ini tergolong tinggi katanya ya dibandingkan dengan persentase gabungan dari seluruh kelompok yang hanya mendapatkan 44% suara saja. Jadi memang ini tinggi sekali ya dari 2.000 orang ini 71% gitu yang memang percaya bahwasanya mereka bisa menjadi miliarder dengan adanya berinvestasi di cryptocurrency. Dengan cara yang sama 60% dari yang disurvei menyatakan bahwa mereka ingin menjadi miliarder dan mereka memandang pria dan wanita sebagai bagian dari kelompok terpilih ini. Nah, jadi di sini ada
cara yang selanjutnya gitu, dan itu caranya sama juga mengumpulkan orang-orang mungkin ya, dan di sini mendapatkan suara 60%. Dari yang disurvei menyatakan bahwa mereka juga ingin menjadi miliarder dan mereka memandang pria dan wanita sebagai bagian dari kelompok terpilih ini. Jadi bukan hanya sekedar pria saja ya, ini ya mencakup pria dan wanita gitu. Intinya ya orang-orang yang berinvestasi di aset-aset kripto itu dikumpulkan dan meminta pandangan masing-masingnya ya, yang dikumpulkan kira-kira bagaimana sih tanggapan mereka, apakah mereka yakin bahwa mereka bisa menjadi miliarder di masa depan dengan cara dia berinvestasi di industri cryptocurrency. Ternyata di sini hasilnya pun sama gitu ya, mau pria, mau wanita, mau ribuan orang ya, ini beberapa kali dilakukan survei dan ternyata masih tinggi gitu ya volume suara yang memang menaruh harapan di industri cryptocurrency. Ya kurang lebih seperti itulah apa yang ada di dalam sebuah artikel yang diangkat oleh bitcoin.com. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jadi kira-kira bagaimana menurut kalian dengan adanya informasi ataupun berita seperti demikian? Apa kalian masih percaya bahwasannya ya kalian bisa menjadi miliarder dengan cara berinvestasi di aset kripto, atau kita semua yang berinvestasi di industri cryptocurrency ini hanya sekedar halu-halu dan halu? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye bye.